Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Tunalaras. Saya Lailatul Maghfirah dan kedua rekan saya Iza Masratul Maghfirah dan Lulu'ul Mahsunah. Langsung saja, yang pertama pengertian tunalaras. Anak tunalaras mempunyai pengertian sebagai anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan sekitar. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli, yaitu menurut T. Sujihati, tunalaras adalah sebutan bagi anak yang mengalami gangguan emosi dan tingkah laku sosial. Nah, anak yang memiliki gangguan tunalaras ini biasanya kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Menurut Sumarna dan Sukarija, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai kondisi perilaku yang menyimpang dari perilaku yang biasanya. Sedangkan menurut Dedi Kustawan, anak tunalaras adalah anak mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi dan tingkah laku atau kontrol sosial. Nah, jadi dari penjelasan beberapa para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari tunalaras adalah individu atau anak yang mengalami kelainan dalam emosi dan tingkah laku yang kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, klasifikasi tunalaras. Anak-anak yang mengalami tunalaras memiliki jenis yang berbeda-beda dalam kelainannya. Menurut Irfan, klasifikasi tunalaras dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, anak dengan perilaku yang mengakibatkan resiko tinggi, seperti hiperaktif, yaitu seperti tidak tahan di tempat duduk atau mudah gelisah dan sulit. Agresif, yaitu seperti berkelahi atau menyakiti orang lain. Dan yang kedua, anak dengan perilaku yang hanya berisiko rendah, seperti autisme atau skizofrenia. William MC mengemukakan bahwa anak yang mengalami kelainan sosial dapat diklarifikasikan. Anak yang mengalami gangguan atau kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar ada beberapa macam, yaitu yang pertama, the semi-socialist child. Anak tunalaras pada klasifikasi ini dapat berhubungan dengan lingkungannya, namun hanya terbatas oleh lingkungan tertentu, seperti dalam keluarganya. Yang kedua, children are raised at a primitive level of socialization. Anak tunalaras pada klasifikasi ini berkembang sosialnya berhenti pada tingkatan rendah. Mereka adalah anak yang tidak mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan yang berhak didapatkannya, sehingga ia bisa melakukan apa saja yang ia kehendaki. Yang ketiga, child with socialization capacity. Anak tunalaras pada klasifikasi ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk mempelajari sikap sosial. Hal ini disebabkan karena kelainan sejak lahir atau tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga mereka bersikap apatis dan egois. Anak yang tunalaras yang mengalami kelainan emosi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku neurotik. Anak tunalaras pada klasifikasi ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan. Keadaan ini disebabkan karena sikap keluarga yang menolak atau memanjakan anak tersebut, serta pengaruh dari pendidikan, yaitu kesalahan pada pengajaran atau juga dari kesulitan dalam belajar. Dan yang kedua, children with psychotic process. Nah, hal ini disebabkan gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan seperti minuman keras atau obat-obatan. Dari pendapat ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi anak tunalaras diklasifikasikan berdasarkan
kelainan dari hambatan sosial atau tingkah laku dan kelainan pada emosinya. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunalaras. Nah, anak yang mengalami tunalaras yaitu mereka mempunyai fisik yang normal atau sama dengan yang lainnya, sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang mengalami tunalaras dan yang lain. Di sini Dedika mengungkapkan beberapa karakteristik anak yang mengalami tunalaras. Di antaranya yaitu mudah marah, mudah tersinggung, mudah terangsang emosinya, mudah melanggar perintah, dan sering agresif. Bahkan kegiatan yang seharusnya mereka lakukan atau kegiatan yang secara rutin mereka lakukan, mereka tidak menyukai kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di sini Sumama dan Sukarija juga mengungkapkan beberapa karakteristik anak tunalaras yang mengalami gangguan perilaku. Di antaranya yaitu mereka yang memiliki gangguan atau hambatan dalam belajar yang tidak dapat dimungkinkan oleh faktor kesehatan, faktor intelektual, dan juga faktor sensorik. Nah, yang kedua yaitu tidak mampu membangun hubungan antar individu. Maksudnya di sini tidak mampu membangun hubungan antara dirinya atau anak yang mengalami tunalaras tersebut dengan orang lain. Yang ketiga yaitu berperilaku yang tidak semestinya. Nah, maksudnya di sini perilaku yang seharusnya mereka tidak lakukan, mereka akan melakukan perilaku tersebut. Maksudnya perilaku yang melenceng dari yang seharusnya mereka tidak lakukan. Yang keempat yaitu anak tunalaras biasanya mereka sering tidak bahagia, sering bad mood gitu seperti contohnya, dan juga mereka sering mengalami depresi. Yang kelima yaitu mengalami peningkatan gejala-gejala fisik yang kurang sehat. Terkadang mereka sering terasa sakit. Nah, dari sini dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak yang mengalami tunalaras yaitu karakteristik anak yang mengalami tunalaras yaitu mereka yang mudah marah, mudah terangsang emosinya, kesulitan menjalin hubungan antar individu, sulit untuk bekerja sama, dan juga dapat mengganggu orang lain. Sedangkan dari segi akademik, anak yang mengalami tunalaras yaitu akan memiliki prestasi belajar yang cukup rendah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan ketunalarasan. Di sini Deden S dan juga Wawan mengungkapkan dua faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami tunalaras. Di antaranya yaitu faktor internal dan juga eksternal. Di dalam faktor internal terdiri dari faktor kondisi fisik. Nah, di sini dapat dilihat dari kepribadiannya. Yang kedua, masalah perkembangannya. Perkembangan juga dapat menyebabkan anak menjadi tunalaras. Yang ketiga, keturunan. Nah, bahkan keturunan juga dapat menyebabkan anak mengalami tunalaras. Yang keempat, faktor biologis. Nah, dari keempat faktor ini mencakup pada faktor internal. Dan selanjutnya pada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini mencakup dua, yaitu faktor psikososial dan juga faktor keluarga. Faktor keluarga juga rentan terjadinya anak mengalami tunalaras. Nah, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak menjadi tunalaras yaitu karena faktor lingkungan, faktor biologis, faktor psikologis, serta pengaruh dari masyarakat yang kurang baik.
Baik, saya lanjutkan. Setelah kita memahami beberapa faktor-faktor penyebab ketunalarasan, kita akan melanjutkan tentang bagaimana sistem pembelajaran PAI bagi anak tunalaras. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang harus didapatkan oleh setiap anak umat muslim. Dengan pendidikan agama Islam, mereka akan diajarkan, dibimbing, dan diarahkan mengenai ketakwaan dan keimanan, agar mereka berperilaku dan menerapkan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang telah disyariatkan. Pendidikan agama Islam bagi anak tunalaras ini bertujuan untuk membentuk perilaku serta menanamkan nilai-nilai yang islami agar mereka melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan anak tunalaras yang mana mereka mengalami gangguan pada perilaku dan emosi mereka. Penyampaian materi pada pembelajaran anak tunalaras ini disampaikan secara bertahap dan perlahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan muatan materinya ini diringkas dan disampaikan secara sederhana. Metode khusus yang digunakan untuk pembelajaran PAI bagi anak tunalaras di sini ada 4, yaitu bisa kita lakukan dengan pembiasaan, bisa juga dengan nasihat, bisa dengan keteladanan, dan dengan hukuman apabila mereka melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Sedangkan media pembelajarannya di sini bisa menggunakan multimedia dan sebagai alat penunjang bagi medianya yaitu bisa menggunakan Al-Quran dan sebagainya. Evaluasi pembelajarannya yaitu dilakukan secara tertulis maupun non-tulis, yaitu seperti tes lisan, perbuatan, dan pengamatan. Sedangkan metode pendekatan dalam pembelajaran PAI bagi anak tunalaras ini bisa menggunakan dengan pendekatan perilaku, di mana para pendidik di sini lebih berperan aktif terhadap pembentukan perilaku-perilaku yang positif bagi anak tunalaras. Nah, pembelajaran PAI pada anak tunalaras ini memang ditekankan pada penanaman nilai-nilai yang islami sesuai dengan moral agar anak tunalaras ini bisa membentuk perilaku yang tidak menyimpang. Dari beberapa penjelasan yang sudah kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami kelainan atau gangguan pada emosi atau tingkah laku sehingga mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan klasifikasi dari anak tunalaras yaitu ada 2. Yang pertama adalah mereka yang mengalami gangguan pada perilaku atau tingkah laku, dan yang kedua adalah mereka yang mengalami gangguan pada emosinya. Sedangkan karakteristik dari anak tunalaras yaitu mudah marah, mudah tersinggung, mudah emosi, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tidak dapat bekerja sama, dan sering mengganggu orang lain. Sedangkan faktor-faktor penyebab dari anak tunalaras yaitu yang pertama bisa dari faktor lingkungan, yang kedua bisa dari faktor biologis, dan yang ketiga yaitu dari faktor psikologis. Tujuan dari pendidikan agama Islam bagi anak tunalaras yaitu agar mereka mampu berperilaku yang baik dan tertanamkan nilai-nilai yang islami sehingga mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.